Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kamu semua hari ini? Sehat bukan? Ya, saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Amin, Allahumma amin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan memasuki bab 3 dengan pokok bahasan perilaku kerja keras dan perilaku tanggung jawab. Kedua jenis perilaku ini termasuk aspek akhlak. Keduanya termasuk akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Nah, setelah pembelajaran, semoga kamu semua mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, selanjutnya sebelum pembahasan materi, berikut disajikan kompetensi dasar yang harus kamu kuasai, yaitu perhatikan di slide-nya. KD.1 merupakan sikap spiritual, yakni meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. KD2, sikap sosial, yakni berperilaku kerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. KD3 merupakan pengetahuan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, KD4 merupakan keterampilan, yaitu mengaitkan perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab. Anak-anakku yang hebat, berikutnya tujuan pembelajaran. Perhatikan juga di slide. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kamu semua mampu menjelaskan pengertian bekerja keras dan bertanggung jawab. Mampu menjelaskan dalil nakli tentang bekerja keras dan bertanggung jawab. Kemudian mampu mengidentifikasi contoh perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mampu menganalisis cara membiasakan perilaku kerja keras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mampu merumuskan hikmah bekerja keras. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi beberapa macam tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke bahasan materi. Akan diuraikan secara singkat pokok bahasan materi berdasarkan tujuan pembelajaran atau indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Baiklah, kita mulai dari definisi. Apa yang dimaksud perilaku kerja keras di sini? Ada 3 definisi yang Pak Guru sajikan pada slide ini. Yaitu pertama, perhatikan slide, melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kedua, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai suatu cita-cita atau tujuan. Dan yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisi yang ketiga menurut syara'. Anak-anak sekalian yang berbahagia, ketiga pengertian ini saling melengkapi. Tidak ada perbedaan yang mencolok. Pengertian pertama terbatas pada bekerja mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Dilengkapi dengan pengertian kedua, tidak terbatas pada mencari nafkah saja, melainkan semua pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh
untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, pengertian pertama dan kedua ini semakin disempurnakan pada pengertian yang ketiga, yakni menurut syara atau agama, menurut para ahli, yaitu semua pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tujuan atau cita-cita itu harus diikuti dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Nah, itulah penjelasan definisi kerja keras di sini. Selanjutnya, dalil nakli. Terdapat beberapa dalil nakli yang menjadi dasar hukum perintah atau anjuran bekerja keras, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Namun karena terbatasnya ruang, pada slide ini disajikan 3 saja dalil naklinya, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 105. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Artinya, katakanlah Muhammad, bekerjalah, niscaya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman melihat amalmu. Nah, secara redaksional ayat, ada kata i'malu. Dalam bahasa Arab ini fi'il amr, kata kerja perintah. I'malu, bekerja keraslah. Ini secara langsung ayat ini memerintahkan kita orang beriman untuk senantiasa bekerja keras. Kemudian yang kedua di surah Al-Jumu'ah ayat 10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila telah dilaksanakan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di bumi ini. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu memperoleh keberuntungan. Jadi ayat ini memerintahkan juga kepada kita fantashiru fil ardh, setelah melaksanakan sholat Jumat untuk bertebaran di muka bumi ini. Bekerja, mungkin mencari nafkah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Wabtagu min fadlillah, dan kemudian carilah karunia Allah, carilah rezeki Allah. Ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bekerja keras. Kemudian dalil nakli dari hadis. Salah satunya sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yaitu ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadayhi wa inna nabiyallahi Dawud kana ya'kulu min amali yadihi. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi seseorang melebihi makanan yang berasal dari buah tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Nah, hadis ini menganjurkan kita untuk senantiasa bekerja keras, berperilaku hidup mandiri, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Daud alaihissalam, bahwa beliau banting tulang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Beliau TV pekerja keras, pantang meminta-minta, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Inilah yang patut kamu teladani, anak-anakku. Jangan terus menjadi beban orang lain.
Berikutnya disajikan beberapa contoh perilaku kerja keras di sini. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan di slide. Hadijah sedang mengikuti pembelajaran PAI dan budi pekerti yang diampu oleh Pak Muammar. Ia belum memahami materi yang dijelaskan oleh Pak Guru PAI tersebut. Ia ingin bertanya, tetapi bel tanda pergantian jam pelajaran berakhir telah berdering. Pak Muammar pun segera menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Menurut kamu, bagaimana perilaku kerja keras yang dapat ditunjukkan Hadijah berdasarkan ilustrasi tersebut? Coba. Perilaku kerja keras yang ditunjukkan Hadijah adalah antara lain, ia bisa bertanya kepada teman-temannya yang lebih paham tentang materi tersebut, atau dapat juga bertanya langsung kepada guru PAI tersebut kapan saja di luar jam pembelajaran PAI. Nah, selain contoh perilaku kerja keras yang disebutkan berdasarkan ilustrasi sebelumnya, berikut beberapa contoh perilaku kerja keras, yaitu mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Berikutnya, bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran atau menuntut ilmu. Kemudian, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Berikut, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah keterampilan atau wawasan. Dan berikut, mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan masyarakat. Anak-anakku, ini beberapa contoh saja. Bisa contoh yang lain ditemukan atau dicari di referensi-referensi yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara membiasakan diri agar berperilaku kerja keras? Di sini ada beberapa cara yang bisa dijadikan acuan atau pedoman. Pertama, perhatikan, bekerja keras dengan niat untuk beribadah karena Allah semata. Ini poin inti pertama ini. Yang kedua, tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Ini juga kita perhatikan, jangan sampai kita bekerja atau mengerjakan pekerjaan yang haram. Kemudian, bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan segala aktivitas dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, tidak menyerah apabila menemui kesulitan. Apabila menyerah terhadap kesulitan yang dihadapi, bukanlah tipe orang yang bekerja keras. Kemudian, berdoa dan bertawakal kepada Allah setelah melakukan pekerjaan. Sebagai orang beriman, ini penting. Setelah kita bekerja, kita ikuti dengan doa dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, bersyukur apabila berhasil, bersabar apabila tidak berhasil. Kita harus menerima terhadap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berhasil, kewajiban kita untuk bersyukur. Jika tidak sesuai harapan, maka kewajiban kita untuk bersabar. Anak-anakku yang hebat, seseorang yang suka bekerja keras tentu akan merasakan dampaknya. Atau dengan kata lain, hikmah yang diperoleh sebagai orang yang bekerja keras. Di sini disebutkan beberapa hikmah perilaku bekerja keras. Pertama, dapat mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat mengangkat harkat diri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian yang keempat,
mendorong hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. Yang kelima, dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidup. Kemudian berikutnya, memperoleh kemudahan dalam mencapai cita-cita. Inilah beberapa hikmah yang bisa dirasakan oleh orang yang berperilaku kerja keras. Selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah, tadi kita membahas tentang perilaku kerja keras, dan selanjutnya sekarang kita membahas secara singkat perilaku tanggung jawab. Kita mulai dengan definisi apa itu perilaku tanggung jawab. Di sini disajikan dua pengertian atau definisi. Yang pertama, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Pengertian ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti bisa dicek anak sekalian. Kemudian yang kedua, berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Itulah pengertian definisi perilaku tanggung jawab. Sudah jelas bukan? Selanjutnya dalil nakli. Apa saja dalil nakli dari perilaku tanggung jawab ini? Ya, sama dengan perilaku kerja keras sebelumnya. Dalil naklinya bisa diambil dari Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebut sebagai dalil nakli, lawan dari dalil akli yang bersumber dari akal atau pemikiran manusia. Terdapat beberapa dalil nakli tentang perilaku kerja keras. Bisa dilihat di sini, Quran surat At-Tahrim ayat 6, Al-Muddatsir ayat 38, surah Al-An'am ayat 164, surat Al-Isra ayat 36, surat Al-Qasas ayat 77, dan beberapa ayat-ayat lainnya. Perhatikan, kami sajikan dua saja dalil dari Al-Quran. Pertama, Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti di sini ada pesan untuk senantiasa kita bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga. Kemudian di surah Al-Muddatsir ayat 38, kullu nafsim bima kasabat rahina. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jelas sekali bahwa segala perbuatan yang kita lakukan, segala kerja keras yang kita lakukan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang hebat, kemudian dalil nakli dari hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang lumayan panjang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Wal imamu ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Seorang imam atau pemerintah adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. War-rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Seorang suami adalah pemimpin terhadap keluarganya dan akan diminta pula pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya itu.
Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Dan seorang istri adalah pemimpin juga dalam rumah tangganya dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya itu. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Seorang pelayan, pembantu rumah tangga, juga pemimpin terhadap harta majikannya, harta tuannya, dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap pemeliharaan, penjagaan harta tersebut. Kemudian wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Ditegaskan lagi, setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi semua kita ini adalah pemimpin diri kita sendiri, kemudian memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin banyak orang. Semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Inilah makna hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita perbuat, apa yang kita pimpin. Anak-anakku sekalian, pembahasan berikutnya terkait dengan tanggung jawab adalah apa saja jenis tanggung jawab itu. Di sini dijelaskan beberapa jenis tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertanggung jawab terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita pun juga bertanggung jawab dengan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya bagaimana kita menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Kemudian berikutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai suami, bagaimana kita mencari nafkah, dan sebagai istri, bagaimana menjaga, mengelola rumah tangga. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya kalau ada sebagian anggota masyarakat kita yang sedang membutuhkan, maka kita bisa membantunya, merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab kita. Kemudian berikutnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya bagaimana kita mempertahankan bangsa kita dari penindasan, bagaimana kita memperjuangkan mengisi kemerdekaan terhadap bangsa dan negara kita. Itu adalah diantara bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara kita. Demikianlah paparan singkat tentang perilaku kerja keras dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik, sehingga semakin bersemangat, termotivasi untuk terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian, kita semua, meraih ilmu yang berkah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.